guys, berjumpa kembali dengan Moti dalam acara Bincang Motivi on Location. Dan saat ini saya berada di peternakan sapi milik suster-suster kongregasi Amal Kasih Darah Mulia atau suster-suster ADM. Dan kali ini saya akan mengobrol dengan para suster penggembala sapi. Mengapa mereka harus mengelola peternakan sapi dan apa yang mereka lakukan di peternakan sapi ini. Yuk ikuti perjalanan bersama saya di kandang sapi. Halo guys, kita sudah bersama dua suster penggembala sapi. Dan suster-suster ini suster dari kongregasi Amal Kasih Darah Mulia atau suster ADM. Dan bersama saya suster Anastasia dan suster Helena. Wala, selamat pagi suster. Selamat pagi Romo. Gimana suster-suster sehat-sehat semua guys? Sehat Romo. Dan sapi-sapinya juga sehat-sehat? Cukup sehat. Oke. Dan gembira. Baik suster, kita ngobrol-ngobrol tentang sapi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, orang-orang itu tahu bahwa taunya suster itu ya pekerjaannya hanya berdoa. Tapi kok ini suster menggembala sapi, mengelola peternakan sapi ini gimana ceritanya? Ya Romo, pertanyaan itu tidak aneh sih ya. Tetapi memang ada yang lebih aneh lagi kok bisa suster-suster itu kok bisa ngurusi sapi. Kok kayak aneh saja gitu. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir tidak aneh, karena kami sebenarnya para suster pada umumnya juga berlatar belakang dari keluarga petani dan peternak. Memang kalau dilihat kok badannya kecil kok ngurusi sapi, padahal sapi perah kan besar. Dan ini apa? Itu kan pekerjaan laki-laki. Ya, jadi aneh ya. Memang betul saya tidak aneh juga ya orang bertanya seperti itu. Dan kebetulan memang opsinya kongregasi ADM itu kan salah satunya adalah beropsi pada kaum petani dan peternak. Nah, kalau hanya ngomong kan nggak bisa ditangkap, maka kami mencoba untuk mewujudkan berteman dengan kaum petani dan peternak, tetapi sekaligus juga belajar dengan mereka. Berarti ini penghayatan para suster dalam apa ya, berteman, menemani dan juga belajar dari para petani dan peternak. Suster. Betul Romo. Ya. Nah suster, ini beternak sapi ini kan pasti ada unsur bisnisnya nih. Pertanyaan saya selanjutnya, biarawan biarawati itu boleh berbisnis toh? Apakah demikian, boleh kita berbisnis itu? Ya, terima kasih Romo. Itu kalau dilihat itu berbisnis atau tidak berbisnis itu kalau ya 50-50 ya, 50%, 50% itu ada. Tetapi kalau sebagai suster atau sebagai kaum religius itu lebih pada karya. Apalagi kami sebagai suster Amal Kasih Darah Mulia itu kan punya karya. Jadi karya pendidikan, karya kesehatan, karya pastoral dan sosial ini salah satunya itu memerah susu, menjaga ini peternak susu itu sapi ini. Iya, sapi ini. Baik, ini berarti karya sosial di tempat ini. Dan bisnisnya sejauh tidak mencari untung gitu kan. Jadi lebih untuk mendukung karya-karya para suster, saya kira itu ya. Baik, suster, pertanyaan selanjutnya, dari mana sebetulnya suster ini belajar berternak sapi? Sebenarnya kami tidak belajar khusus untuk sungguh-sungguh membuat sebuah usaha peternakan sapi perah. Dan kami sebenarnya punya sahabat atau teman yang kebetulan adalah seorang dosen peternakan dari UGM. Nah, dari ibu inilah kami belajar. Kami diajari bagaimana mengurus sapi-sapi perah itu. Dan
ya kami juga mencoba untuk membaca-baca untuk bagaimana supaya peternakan sapi ini tidak hanya susunya saja yang diupayakan, diambil. Sapi juga makhluk hidup yang harus dirawat dengan baik. Ya, kadang-kadang malah merawatnya seperti melebihi merawat seorang bayi itu sapi. Jadi agak ribet tetapi ada unsur keibuannya juga ya. ini. Betul ya. Iya betul. Baik, Suster, tadi sudah disebut bekerja sama dengan dosen peternakan ya. Nah, berarti Suster ini dalam mengelola peternakan sapi ini sendiri, dikelola sendiri atau juga dengan teman-teman yang lain? Tentu tidak dikelola dengan sendiri, tapi bersama dengan kelompok-kelompok yang lain. Oke, berarti bersama penduduk setempat sini juga? Mungkin yang itu lebih Suster Anas akan menjelaskan. Ya, usaha ini memang dikelola oleh salah satu yayasan kami, yaitu tadi yayasan sosial. Kita memakai nama Serafin. Serafin itu kan pendiri kami. Tuh. Nah, karena kami terbatas, maka kami juga melibatkan orang-orang yang memang punya pengalaman dalam hal mengelola sapi, yaitu tadi ibu dari dosen UGM itu. Tetapi di samping itu juga kami melibatkan masyarakat, misalnya rumputnya, kadang membutuhkan rumput, kemudian juga ada peternak-peternak di sekitar kami yang memang kualitasnya sama dengan kami, kadang ikut memasarkan. Jadi juga untuk kadang-kadang kalau ada pedet jantan, kalau pedet jantan kami kan tidak memelihara sampai besar, bisa digaduhkan ke masyarakat sekitar supaya masyarakat sekitar juga artinya ikut menikmati perkembangan ekonominya lah paling. Harapan kami juga. Suster juga ngerti bagaimana mengawinkan sapi. Suster kan biarawati tidak kawin, tapi pernah mengawinkan sapi. Itu butuh orang ahli, Romo. Memang kami tidak, sapi-sapi kami tidak menggunakan pejantan karena itu terlalu berat. Berat, kami pernah mencoba, sangat berat dan tidak mampu karena itu harus khusus. Maka kami memakai IB. Nah, caranya itu tentu saja itu ada waktu-waktunya. Itu antara jam 4 sampai jam 8 itu kan ada tanda-tandanya. Nah, kalau ada tanda-tanda bahwa minta di IB ya kami panggilkan seorang dokter hewan. Jadi kami tidak membuat sendiri. Jadi melibatkan orang lain. Sorry, IB tadi maksudnya? Suntik itu loh. Suntik, oke. Kawin suntik gitu ya? Iya, kawin suntik. Tentang produk dari sapi-sapi ini bagaimana suster-suster mengelola produksi? Maksudnya susunya. Susu. Kami itu kan memang tujuannya itu tidak hanya soal karena kalau hanya sapi saja biayanya sangat mahal, sangat tinggi. Maka kami juga punya tujuan untuk mengembangkan masyarakat sehat, maka susu kami olah sendiri, yaitu dengan pasteurisasi. Ya, untuk kalau hanya dijual begitu saja kan, selain kita tidak mengembangkan untuk ekonominya sendiri, tapi juga kalau kami yang membuat kan, kami menggunakan cara-cara yang sehat lah, lebih sehat sehingga ikut ambil bagian dalam mengembangkan kesehatan masyarakat. Baik. Kalau produk susu sapi ini akhirnya dipasarkan di mana dan bagaimana suster memasarkan susu sapi ini? Kalau memasarkan itu lebih pada dari rumah ke rumah ya. Bekerja sama dengan sekolah. Kebetulan kami punya sekolah sendiri, jadi bekerja sama dengan guru-guru atau suster yang ada di situ untuk memasarkan gitu. Lalu juga dengan kampus-kampus tertentu seperti Sanata Dharma gitu. Lalu dititipkan di koperasi gitu. Terus bisa juga untuk OMK gitu. Gereja gitu. Lalu selanjutnya itu ya kami juga suster-suster termasuk memasarkan sendiri lewat Facebook atau lewat IG begitu. Lalu selain itu
kami juga itu menjual di gereja. Oke, di Waktu gereja. pas misa itu kami jual sekitar 50 cup begitu. Oke, Jadi oke. contoh kami beli dari sini 4.000 ya, Ustaz. Iya, 3.000. 3.000. Iya, terus nanti kami jualnya dengan 4.000 gitu. Oke. Jadi itu. Baik, Suster, apakah peternakan sapi milik suster-suster ADM ini juga sering dipakai untuk field trip mahasiswa atau pelajar untuk belajar bersama? Iya betul Romo, jadi anak-anak TK pun datang untuk belajar mengenal sapi, suruh menggambar dan lain Oke. sebagainya. Sudah itu minum susu, mereka sangat senang dengan sapi itu. Terus untuk anak-anak SD, SMP dan datang dari tidak hanya dari daerah Jawa Tengah, tapi dari Jakarta juga untuk Oke. datang untuk sekaligus live in di sekitar desa Desa sini, lalu datang ke sini untuk melihat dan belajar memerah. Kemudian mahasiswa jurusan peternakan kadang-kadang juga PKL di sini, anak-anak SMK dari misalnya dari Nanggulan, dari sekolah negeri jurusan peternakan pernah belajar di sini untuk praktek sekitar 3 bulan. Jadi mereka belajar untuk mengolah sapi perah itu mengembangkan ilmunya juga di sini. Jadi memang salah satu juga tujuannya untuk kami, untuk peternakan kami dibuat untuk belajar beternak yang baik. Secara khusus peternakan sapi perah. Oh, ini menarik, berarti tempat studi untuk banyak orang juga ya di tempat ini. Ya, berarti nanti saya pulang bisa Bawa susu. membawa susu, membeli susu gitu ya. Boleh, Boleh, Jadi Romo. kita Ya. pasaran susu gitu ya. Ya, baik. Dan satu lagi Romo, selain susu juga yang jadi, itu ada yogurt. Nah, dari susu juga ya? Iya, Mungkin Suster Anas yogurt. ini jelas. Ya, ada produk yogurt yang Oh, ada kami- yogurt ya, juga. kalau misalnya kelebihan susu, kita buat yogurt. Yogurt itu kan masa expirednya agak lama, Agak lama sih, ya, ya. oke. Dan itu juga untuk kesehatan. Orang banyak yang menginginkan. Oke. Begitu Romo. Mungkin saya bisa menambah untuk soal pertanyaan pasar tadi. Ya. Jadi kami itu kan sedang berproses untuk BPOM. Oke. Ya, untuk kepentingan pasar, juga untuk kepentingan kesehatan masyarakat ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu sebelum BPOM keluar izinnya, kami pasarnya membatasi yaitu ke dalam atau yang kita kenal. Seperti tadi sudah disampaikan, sekolah sendiri, rumah sakit, juga kenalan kita, termasuk romo-romo yang kenal, termasuk seminari itu. Jadi dijual di kalangan sendiri. Iya, gitu masih ya? di kalangan sendiri. Ya. Baik. Gereja. Ya. Saya nggak tahu tentang sapi, tetapi saya dengar-dengar sapi itu makhluk yang paling rewel gitu. Rewel itu artinya sensitif gitu, Iya. gampang Betul. stres gitu. Iya, betul. Nah, gimana suster-suster membuat sapi ini merasa nyaman dan akhirnya bisa berproduksi banyak? Ya, iya Romo, sapi itu sensitif sekali. ya. Yaitu seperti tadi saya katakan bahwa merawat sapi seperti merawat bayi. Oke. Tuh, jadi harus ini. Sapi itu kan butuh ketenangan. Kalau bising dan rame, dia stres. Ya. Juga kalau udaranya terlalu panas, dia stres. Kalau terlalu dingin juga stres. Ya. Maka harus dikondisikan supaya segalanya untuk sapi itu nyaman dan damai. Oke. Jadi, Damai, tenang. Kalau sapi banyak tidur itu produksinya banyak. oke. Juga harus dikenal ini sapi dari mana. Misalnya dari Boyolali itu Oke. suka musik-musik yang agak sedikit musik dangdut misalnya. Ya. Seperti itu kalau sedang produksinya bisa bertambah. Oh gitu. Nah mungkin kalau dari Romo Seneng itu harus didoakan. Didoakan. Ya, itu Romo Seneng itu kan pendoa ya. Ya, mesti. Kalau kami itu kebanyakan dari Boyolali sehingga sering diputarkan musik dangdut. Musik dangdut, Iya. oke. Jadi suster-suster itu kebetulan ada yang berhobi dangdut. Ya. Jadi anu ya, membantu. rumit juga sebetulnya. Rumit, Suster Romo, ya. belajar psikologi perhewanan ya. Saya tidak belajar Romo, hanya baca-baca saja Membaca sedikit. dan Iya. Tanya-tanya Ya, sama ya, orang, mengalami ya. sehari-hari bagaimana Iya. sapi itu
mengalami stres dan apa Iya. ya, keenakannya seperti Iya, apa gitu iya. ya. Oke. Juga ini PK loh Romo sapi itu. Oh, ya? Kalau lama tidak datang, dia tuh marah. Kalau disentuh nggak mau. Oh gitu. Tapi kalau setiap hari datang, dipanggil namanya, dia nyaman. Lalu mulai ngelendot-ngelendot itu loh. Ngelendot-ngelendot. Iya. Oh, oke. Iya. Oh seperti manusia ini. Betul ya. Iya dia juga Pernah makhluk anu, ciptaan. kalau yang memeras sapi siapa? Biasa susu sapi. Suster sendiri atau ada karyawan? Ada karyawan Romo. Sekarang itu kami memerahnya memakai mesin. Oke. Pada waktu itu kami masih memakai Tangan. tangan manual, tetapi kasihan karyawan karena kalau banyak menjadi kan harus pagi-pagi sekali sehingga ada kecenderungan untuk rematik. Maka dalam perkembangannya kami membeli mesin untuk memerah. Memeras gitu ya. Kalau suster-suster ya lebih pada untuk berlatih, untuk melatih fisiknya supaya terutama untuk postulan dan para novis itu membersihkan limbahnya dan lain-lain supaya mampu bekerja keras. Oke. Baik, ini pertanyaan selingan. Suster pernah meras susu lalu ketendang sapi itu atau ketepang sapi? Iya, Romo. Iya. Gimana Iya. rasanya? Wah ya awal-awalnya sih takut, tapi lama-lama ya ketika harus diamati juga mana sapi-sapi yang galak, mana-mana sapi yang kira-kira tidak galak. Yang jinak gitu ya. Pokoknya jangan sampai dipegang ininya bagian-bagian sensitif pada Sensitif sapi. itu. Ya. Jadi Oke. harus berteman dulu Romo kalau dengan sapi. Dengan sapi harus berteman dulu ya. Wah, Dia ini- los-los apa itu sehingga kan. Ya, ya. Wah, ini seperti manusia ini. Pertanyaan selanjutnya persis seperti itu. Suster-suster ADM ini kan punya generasi muda ya, dan suster sudah senior, suster Ya, senior, Anastasia ini ya. senior dan biasa memformasio suster-suster muda. Ya. Nah, lebih susah mana memformasio sapi atau memformasio suster muda? Bahaya nih Romo, pertanyaannya nanti bisa ada yang tersinggung loh. Tapi suster ADM nggak tersinggung. Nggak kok. tersinggung. Nggak tersinggung enggak Romo. Mereka sudah tahu. Jadi sebenarnya ya memang kalau di ini ya lebih mudah ngurusi sapi ya daripada lebih-lebih untuk soal kedisiplinan dan ketaatan. Ya, Sebenarnya suster-suster itu bisa belajar loh dari kedisiplinan dan ketaatan sapi. Sapi itu jam sekian kalau tidak diberi makan dia akan teriak-teriak loh. Kalau belum diperah apalagi waktunya merah-merah. Jadi cukup disiplin itu. Disiplin Ya, gitu ya. jadi memang kalau soal hal kedisiplinan sapi lebih mudah daripada suster-suster. Oke. Jadi para suster harus belajar dengan sapi-sapi. Menurut saya cocok ini punya Peternakan sapi itu ya. Suster-suster muda sering diajak ke sini untuk belajar dari sapi. Gitu Iya, ya. Romo. Betul sering diajak novis, postulan itu ada programnya sendiri kok. Ya. Mereka datang untuk berkenalan dengan sapi. Selain itu juga untuk melatih mereka untuk menata fisik Fisik dari ya. pagi sampai sore. Persefransia gitu ya. Iya, Oke. dengan naik pick up. Oke. Orang lain nggak tahu bahwa itu suster-suster suster. karena mereka tidak memakai jubah kalau Oke. dari Dari kota ke sini ya. Romo, Oke. sehingga mereka membersihkan kandang, memandikan sapi dan lain Oke. sebagainya, berlatih memerah. Baik. Gitu. Jadi kerjasama formasio antara suster-suster muda dan formasio sapi, saya Betul, kira Romo. ada kaitannya Iya, satu sama iya, lain di situ ya. Baik, suster. Nah, dalam bahasa Latin kita kenal apa istilah ora et labora. Berdoalah dan bekerjalah. Nah, bagaimana suster-suster ADM ini mengatur waktu untuk waktu kerohanian, waktu doa, waktu yang rohani dengan waktu yang dunia mengelola sapi ini? Suster apa saya? Ya baiklah. Bisa diatur kok Romo karena ini jadi kan sapi juga membantu loh jam-jamnya. Oke. Sehingga ketika jamnya sapi sudah tidur, kami kan sekitar jam 12 itu sapi masih tidur. Ya. Jadi jam 12 kita bisa mengambil waktu. Kami di kandang itu membawa buku ofisi loh Romo. Oh ya. Iya, buku Injil itu sehingga ada waktunya mengambil waktu. Tidak hanya Romo senang saja loh. Oh ya, oh ya. Jadi, nah ketika sudah itu kami ya pergi ke kandang sapi untuk paling enggak ikut membersihkan ya. Memang kami punya karyawan karena kalau ada yang besar-besar kan kami tidak mampu Tidak juga mampu, ya. tenaganya. Oke. Iya.
Jadi saya bayangkan suster sedang berdoa visi, ya Allah bersegeralah menolong aku. Sapinya, gitu ya. Dan sambil memperah juga bisa Berdoa, Iya, oke. karena ini sapi juga ciptaan Tuhan. Oke. Bersyukur loh, sapi memberikan susu, Ya, membuat ya, sehat, ya. sambil berdoa juga Ya. loh Romo. Tidak Contemplatio in Iya, actione. betul, iya. Sambil dan Tidak pekerjaan jauh. saya adalah doa Iya. saya gitu ya. Dan malah mendekatkan loh menurut saya, Oke. pengalaman saya. Ya. Baik suster, sekarang ini Paus Fransiskus banyak mendengungkan soal Laudato Si tentang lingkungan hidup dan kita diajak untuk merawat bumi ini. Nah, bagaimana suster-suster juga merawat bumi ini dengan cara memelihara sapi ini? Iya, sebenarnya cocok sih karena tujuannya kami ada peternakan sapi perah juga salah satunya untuk menanggapi himbauan dari Bapak Paus tentang Laudato Si. Karena dari sapi itu tidak ada yang dibuang. Oke. Ya. Memang sasaran pertama adalah susunya, Susu, ya. gitu. Tapi dari limbahnya, dari urinnya itu banyak. Satu sapi bisa menghasilkan satu kali mengeluarkan urin bisa 10 liter. Dan ini kalau diproses Romo bisa menjadi pupuk cair yang sangat subur untuk Oke. tanah. Ya, ya. Terus limbahnya tuh banyak sekali, banyak sehingga mau diapakan kalau nggak diolah mungkin desa ini bisa penuh dengan limbahnya sapi dari sini dan tetangga-tetangga di sini begitu baik sehingga kita boleh ada di sini karena mengurangi bau dengan dibuat proses biogas. Oh, biogas. Ya, Oke. biogas itu sendiri sudah mengurangi kita hampir tidak memakai LPG untuk memproses pasteurisasi. Oke. Jadi hampir setiap bulan bisa mengirit secara ekonomis ya 1 juta untuk itu. Nah dari ampasnya biogas sendiri itu sudah jadi pupuk, tinggal Jadi pupuk, dikeringkan oke. itu. Contoh itu tetangga membuat kebun Perkebunan cabai, cabai, ya itu ya, kan ya. pupuknya dari sini, Dari sini. sebagian ya dari pupuk ini ampas biogas. Ampas biogas. Oke. Sedangkan masih sisa lagi dari biogas itu lalu dibuat kompos, lalu untuk dipasarkan juga, dipakai sendiri untuk tanaman-tanaman di sekitar kita dan dibawa ke komunitas-komunitas mengambil untuk Ya. pupuk juga gereja. Wah, ini menarik sekali. Ya, pertanyaan saya hanya itu, suster. Ya. Jadi habis ini saya boleh minum susu ya? Oh boleh susu. Biar sehat ya. Iya boleh Romo ya. Guys, demikian pembicaraan saya dengan para suster penggembala sapi ini, suster-suster ADM, dan sekarang saya mau minum susu biar sehat. Wah ini enak sekali ini. Ini coklat, ini rasa apa? Strawberry. Melon. Wah, Ya. warna-warni. Oke, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol-ngobrol para suster ya. Guys, sampai di sini acara Bincang Motivi dengan para suster ADM, suster-suster gembala sapi. Dan saya pulang dengan membawa susu dengan warna-warni ini. Dan ini enak sekali dan saya akan makin gemuk. Oke, sampai di sini dan kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Wah, terima kasih suster. Ya, sama-sama.